Film diawali dengan suami istri yang lagi hangat-hangatnya alias manten anyar kalau orang Jawa, bernama James dan Sophie. Saat sedang menghabiskan waktu bersama, tiba-tiba James mendapat kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Dan sejak saat itu James dan Sophie tinggal di rumah peninggalan ayahnya yang begitu megah dan begitu mewah. Tak hanya itu, James juga diberi tanggung jawab untuk mengurus kantor peninggalan sang ayah. Namun Sophie yang terbiasa hidup susah sejak kecil, ia malah risih dengan pembantu-pembantu yang siap melayaninya dengan senang hati setiap detik, setiap waktu. Sophie merasa sangat terganggu dengan keberadaan pembantu itu, hingga ia memutuskan untuk memecat semua pembantu di sana. Kalau aku sih eman-eman. Setelah James pulang, Sophie memberitahu ia telah memecat semua pembantu di rumahnya. Tentu saja hal itu membuat James sangat kaget. Bagaimana tidak, dengan rumah sebesar ini, mereka sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurusnya. Namun Sophie terus meyakinkan James dan memberinya jatah harian agar lebih tenang dan tidak panik. Anjay, enak banget ya. Kalau mantan anyar mah kalau marah dikit udah yang jangan marah-marah, udah iya. Malah. Singkat cerita, saat James sedang bekerja, Sophie menelponnya dengan menyuruh untuk menghidupkan mesin pemotong rumput di belakang rumahnya. Aduh, malam harinya James berusaha memperbaiki mesin itu dan terlihat sangat merepotkan untuknya karena dia tidak pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya. Sophie yang belum terbiasa dengan lingkungan barunya, ditambah James yang selalu sibuk bekerja, membuat keadaan semakin runyam. Hubungan mereka semakin renggang. Hingga akhirnya James memutuskan untuk pergi ke sebuah pabrik pembuat robot canggih milik Pak D. Julie. Robot-robot itu diciptakan khusus untuk membantu dan mempermudah calon majikannya, alias robot pembantu versi manusia, AI Genius ciptaan manusia. Namun lagi-lagi Sophie menolak karena robot wanita di sana terlalu cantik perfecto, dan ia takut jika James kepincut dengan robot tersebut. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil sebuah robot pria bernama Henry untuk dijadikan pembantu mereka tanpa menyadari hal buruk akan terjadi. Awalnya semua nampak baik-baik saja. Layaknya seorang pembantu, si Henry bertugas dengan baik dari membuat sarapan sampai memotong rumput hingga ya pekerjaan-pekerjaan pembantu lah ya. Tapi ada satu momen di mana saat James pergi bekerja, si Henry melihat Mbak Sophie yang sedang Sophie pun panik dan menyuruh Henry untuk menjauh darinya. Sophie yang risih dengan keberadaan Henry pun melaporkannya kepada James. Namun James juga harus fokus dalam pekerjaan, dan hal itu membuat hubungan mereka semakin amat renggang. Di saat hubungan James dan Sophie mulai rapuh, kembalilah orang masa lalu yang merebut si cantik dari pelukanku. Maaf, malah curhat, sorry. Sophie yang merasa kesepian karena James jarang di rumah pun mencoba beradaptasi dengan Henry yang selalu menemaninya. Bahkan Sophie memberi sebuah buku tentang pelajaran emosi dan perasaan kepada Henry. Padahal hal itu tidak boleh dilakukan karena sistem kecerdasan robot akan beradaptasi memiliki perasaan dan cinta sesuai apa yang ia lihat dan apa yang ia baca. Cinta-cita tai anjing. Lust and not love. Well, it wasn't Lust probably feels much like love. Sacrificed everything in hopes of being with her. Friendship? a condition. Not because he loved her unconditionally. Hingga di tengah malam, Sophie terbangun setelah mendengar suara berisik dari luar. Sophie pun pergi memeriksa dan ia menemukan Henry tergeletak di tengah halaman tanpa sehelai benang pun. Henry juga mengatakan bahwa ia baru saja bermimpi menjadi manusia. Aneh ya, robot bisa mimpi dan kamu juga bisa ninggalin aku pas lagi sayang-sayangnya. Iya, malah ngapain sih curhat anjing, penulis bangke. Sorry. Keesokan paginya, James dan Sophie memanggil Pak D. Julie dan menyampaikan perubahan-perubahan Henry kepadanya. Pak D. Julie mengatakan bahwa robot ini sangat jenius dan mudah beradaptasi, dan mungkin kalian melakukannya seperti manusia, hingga itu membuatnya lebih sensitif layaknya manusia. Setelah mendengar penjelasan itu, James terlihat kesal dan menyalahkan Sophie karena terlalu dekat dan baik dengan Henry. Adu cekcok pun tak bisa dielakkan lagi. Yang tentu saja Henry sebagai cowok kalah mekanik sama cewek dan ngalah ya udah tidur di luar. On me. I'm not the one struggling with this. You need to stop what you're doing before he goes completely.
Singkat cerita, saat James pulang bekerja, ia menemukan sebuah surat dari Sophie. Setelah membaca surat itu, James pun menyiapkan lilin biar lebih romantis dan mengajak Sophie selebeh-selebeh untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun Sophie menolaknya karena yang terpikir oleh Sophie hanyalah si tampan Henry. Bahkan ia sampai bermimpi diselebeh oleh Henry. Wah, ini cinta si Sophie mulai pudar dan sudah mulai berpindah kepada Henry, sang robot jenius berbatang jumbo. Were you dreaming? About what? Can't remember. Saat James berangkat bekerja, Sophie selalu menghabiskan waktu bersama Henry dan ternyata James tidak berangkat dan mengawasi mereka dari kejauhan. Melihat hal itu, James pun pergi menemui Julie dan kembali membahas Henry yang menurut James adalah pokok permasalahan dari kerenggangan hubungannya dengan Sophie. Sesampainya di rumah, James memanggil Henry dan memperingatkan agar tak membaca buku dan dekat-dekat dengan Sophie lagi. Namun karena di sini dia adalah robot dan mempunyai dua majikan yaitu Sophie dan James, Henry pun menemui Sophie dan menyampaikan perintah James kepadanya apakah akan dilanjutkan atau tidak seperti itu. Tentu saja hal itu membuat Sophie sangat marah dengan James hingga ia pergi dari rumah tersebut. What are you doing? What do I have to say to convince you that you're wrong here? Malam pun tiba, James menyuruh Henry untuk mencukurnya. Namun siapa sangka Henry datang tanpa sehelai benang pun. Sampai mereka terbuai asmara dan anjir, ini kukira si ceweknya yang bakal jatuh cinta sama si Henry. Ternyata mas-masnya, Mas James ternyata penyuka lubang kerut bangke. Film tai. Hingga James terbangun dengan perasaan yang penuh penyesalan karena sudah hilanglah sudah. Aduh, alah udah. Dan ternyata siapa sangka siapa duga saat James pergi ke kantor, Sophie selalu pulang untuk merasakan sentuhan lembut dari si Henry. Hingga tiba-tiba Henry mengatakan bahwa ia mencintai Sophie dan itu membuatnya sangat kaget. Sophie pun menyuruhnya untuk kembali ke ruangan khususnya yang berada di kandang wedus. Setelah James pulang, Sophie memberitahu bahwa Henry telah menciumnya dan mengatakan I love you, seperti saat James mengatakan I love you kepada Sophie. Tentu saja hal itu membuat James sangat marah. Ia pun pergi ke ruangan Henry untuk memberi sebuah bogeman dan mencabut kabel listrik sumber dayanya supaya dia tidak bisa ngecas. Hari pun berganti. James setelah siap berangkat ke kantor, tak lupa ia berpesan kepada Sophie bahwa Julie akan datang memeriksa Henry. Setelah kepergian James, tiba-tiba Henry menghampiri Sophie dan memberitahu semua yang telah dilakukannya dengan James saat Sophie tak berada di rumah. Mendengar hal itu, Sophie pun sangat marah dan menyusul Henry ke kantor. Waduh, mampus nggak kau mas, ketahuan kau mas. Anjrit, di luar ekspektasi cok, sumpah. Please, explain it to me. I don't know. Setelah menemui James, Sophie pun menanyakan apa yang dikatakan Henry apakah benar adanya. Serabiku, apakah tidak nikmat mas hingga kau malah memilih lubang kerutnya si Henry? Wadaw. Akhirnya mereka merasa sama-sama bersalah dan saling memaafkan. Oh iya, bagus. Dan tiba-tiba James mendapat telepon dari Henry. Merasa ada yang tak beres, James dan Sophie pun segera pulang dan mencari keberadaan Henry. Dari jendela mereka melihat Henry di luar tanpa sehelai benang pun. Henry pun memberitahu mereka bahwa Julie adalah pembohong. Di sini kita mengetahui sebuah fakta bahwa Henry dan robot lainnya sebenarnya adalah manusia. Wow, sebuah plot twist yang ternyata otaknya telah dicuci oleh Julie dari sejak kecil umur 3 tahun. James pun melaporkan perusahaan Julie ke Ladusing setempat dan para manusia robot direhabilitasi agar kembali normal menjadi manusia biasa. Dan fungsinya alat pengecas itu buat apa ya? Aku nggak paham anjing. Setelah itu James dan Sophie kembali mencari keberadaan Henry. Namun tiba-tiba Julie muncul dan menghabisi 2 FBI yang menemaninya. Julie memberitahu mereka bahwa ia menemukan Henry saat berumur 3 tahun dalam keadaan kelaparan dan luka di sekujur tubuhnya.
Dan gini, setelah Henry sempurna, kamu malah menghancurkan semuanya, bahkan menutup perusahaanku. Julie yang sangat marah pun juga berniat menghabisi James. Namun untung saja Henry datang tepat waktu dan menghabisi Pak D Kundul tersebut. Setelah mengeksekusi Pak D Julie, Henry pun berjalan menjauh dan menusuk dirinya sendiri, memastikan bahwa dia adalah benar-benar manusia. Hingga akhirnya Henry tewas karena terlalu banyak mengeluarkan saus tomat. I'm so sorry. Dan film pun diakhiri dengan James dan Sophie yang kembali harmonis menjalani rumah tangganya. Bahkan kini ia mempunyai jagoan kecil yang diberi nama Henry, karena sosok Henry sangatlah berarti di kehidupan mereka. Jadi anaknya diberi nama Henry agar ia selalu teringat kepada sang tampan Henry berbatang jumbo. Anjay, banyak kali ya pelajaran yang dapat kita petik dari film ini. Dari besarnya godaan rumah tangga yang baru dibangun, pentingnya komunikasi,